Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Kusuma Dewi, NIM terakhir 2262. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kode etik profesi sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah etika profesi hukum. Baik, yang pertama adalah mengenai pengertian kode etik profesi. Menurut pakar terkemuka Indonesia yaitu Kees Bartens, menyatakan bahwa kode etik profesi itu merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Karena apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka berisiko kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Adapun salah satu contoh dari kode etik yaitu kode etik penasihat hukum atau advokat. Kode etik ini disusun dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2003. Kode etik ini ada untuk menjamin, melindungi, dan juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Yang kedua adalah mengenai perbedaan antara etika dan kode etik. Yang pertama perlu kita ketahui adalah mengenai definisinya terlebih dahulu, bahwa definisi dari etika yaitu pada dasarnya etika merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia atau sekelompok yang diyakini benar, bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan. Etika merupakan landasan yang mempengaruhi cara kita memandang apa yang benar dan salah. Sedangkan definisi dari kode etik sendiri merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Kode etik ini ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang mengatur suatu profesi. Perbedaan mendasar antara etika profesi dan kode etik ini terletak pada bentuknya, yaitu bahwa etika profesi itu lebih bersifat abstrak dan terinternalisasi dalam diri individu, sedangkan kode etik bersifat lebih spesifik dan terdokumentasi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah mengenai sifat regulasi, bahwa etika itu sifatnya lebih fleksibel dan dapat diinterpretasikan oleh individu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Etika tidak mengikat individu untuk mengikuti tindakan tertentu, namun memberikan panduan moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan kode etik sifatnya itu lebih mengikat dan mengatur berbagai aspek perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh anggota profesi. Kode etik ini memberi batasan yang jelas dan berfungsi sebagai panduan yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi. Perbedaan selanjutnya adalah mengenai perlindungan dan penegakan. Kalau etika didasarkan pada kepercayaan individu terhadap tanggung jawab diri sendiri dan tetap menjaga integritas dalam profesinya. Etika ini bergantung pada kejujuran dan integritas individu untuk menjaga nama baik dan kualitas profesionalisme. Sedangkan kode etik dilengkapi dengan sanksi dan konsekuensi yang jelas dalam menjaga perilaku dan tindakan anggota profesi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penegakan kode etik ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengawasan, investigasi, dan penerapan sanksi. Organisasi atau lembaga yang mengeluarkan kode etik ini memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa anggotanya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah mengenai fungsi kode etik profesi. Bahwa diketahui Sumaryono dalam bukunya yang berjudul Etika Hukum Profesi, Norma-norma bagi Penegak Hukum, menjelaskan mengenai fungsi kode etik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial. Maksudnya adalah bahwa kode etik ini berfungsi sebagai petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana mestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Yang kedua adalah sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Maksudnya bahwa kode etik profesi ini berfungsi sebagai standar bagi para pengemban profesi. Standar tersebut dibuat oleh organisasi profesi tertentu sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standar dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya hanya para pengemban profesilah yang mengerti tentang bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai itu. Dan yang ketiga adalah sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Sekian saja yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.